Welcome back to another episode of The Chamber Guy. This time round, we are doing a series of interviews with certain government bodies and various associations related to properties. Now, you are live now with Mr. Sinima Daly, the chairman of Pasindo. Mr. Daly, welcome to our show. Ya, terima kasih. Selamat siang. Thank you. We also have with us Ita, who is part of Sky High VIP, and she's actually going to be the interpreter to ensure that we get the message across. Now, Mr. Daly, please tell us a little bit about the history of Pasindo. How did it start, and why was it put in place? Oke, jadi Pak, bisa Bapak ceritakan tentang sejarah Parsindo, bagaimana terbentuknya dan mengapa terbentuk Parsindo? Parsindo sebenarnya itu muncul dari tahun 2018 itu bulan November. Terus Parsindo itu sebenarnya adalah perkumpulan pengembang real estate Indonesia. Jadi disingkat Parsindo. Parsindo ini sebenarnya asosiasi pengembang untuk pembangunan perumahan sederhana di Indonesia. Jadi kami hadir untuk Indonesia untuk memenuhi amanah pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, kemudian melalui diturunkan dengan Kementerian PUPR RI dengan Undang-Undang Nomor 1 2011 mengenai pemukiman dan perumahan. Karena kebutuhan masyarakat Indonesia waktu itu ada 34 provinsi, bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah untuk membangun perumahan dan memenuhi kebutuhan itu, makanya Parsindo hadir untuk menjawab tantangan kekurangan rumah di Indonesia. Okay, so the Parsindo is actually an association for real estate developer in Indonesia. The Parsindo was founded to fulfill the government mandate, the president, and also the Ministry of Housing about the residency to fulfill the residency in the 34 provinces in Indonesia at the time. That's why Parsindo founded and to fulfill the housing for the lower middle class in Indonesia. Mr. Daly, now we know that, as you have mentioned, Pasindo began in 2018, which is just about 4 years ago. And we also know that you deal with the lower and middle housing, as well as certain commercial developments as well. Now, can you tell us a little bit more about the aims and objectives of Pasindo? Oke, Pak. Jadi sebenarnya sejak didirikan tahun 2018 lalu, sebenarnya apa maksud dan tujuan Parsindo, visi misi Parsindo itu sendiri apa saat ini gitu? Ya, untuk visi misi Parsindo, Parsindo menjadi pengembang profesional dan memiliki integritas yang tinggi dan jujur dalam bekerja. Untuk tujuannya membangun dan menjadi partner daripada pemerintah dalam membangun perumahan di Indonesia. Kemudian dengan membangun rumah yang berkualitas, sehingga rumah yang dibangun itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan berguna untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi tujuannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga implementasinya kepada kesejahteraan rakyat. Okay. So Parsindo would like to become the professional developer with high integrity and become the government partner in building housing and to build the quality housing to benefit the lower middle class people. It's in line with our regulation or the
we call it Undang-Undang Dasar 45, to uh, to make a benefit for the lower middle class and for the welfare of the people. Mr. Daly, thanks for that. Yes. Now, can you tell us a little bit about the various workplace safety regulations that you have put in place in construction? Because I do know that you are a regulating authority and workplace safety is of utmost importance. So tell us a little bit more about. Oke, Pak. Jadi apa saja peraturan keselamatan kerja yang diterapkan dalam bidang konstruksi, Pak? Oke. Ya, dalam peraturan kerja untuk pembangunan unit rumah di lokasi terutama sesuai dengan peraturan dari Menteri Tenaga Kerja mengenai keselamatan. Keselamatan dalam hal ini untuk keamanan lingkungan kerja, kemudian pakai ada helm, kemudian baju yang dipersyaratkan dan juga pekerjaan itu harus aman dan apa istilahnya itu ya, mereka hati-hati untuk bekerja dan semua peraturan-peraturan dari tenaga kerja itu harus dipatuhi dengan ada juga box merah yang peralatan-peralatan di dalam kantor, kemudian dipersiapkan juga untuk obat-obatan yang memang darurat, kemudian mereka wajib menggunakan baju keselamatan, khususnya keselamatan diri ya. Ya. Okay. For the safety regulation in the construction, the unit housing must in line with the workforce ministry in workplace construction. They must wear the helmet and also special wear to ensure their safety, and they must work carefully. They also must provide the red box for the devices and also for the emergency medical I do situation. understand that you do have certain regulations in place. However, we do know that there are certain construction companies that do not follow these regulations. And unfortunately, due to this, there is a fact that accidents do happen. So in a case where an accident has happened due to the construction company not following the regulations that are in place, what happens next? What do you do? Oke, jadi Pak mengenai kecelakaan kerja ini apakah adakah kecelakaan kerja karena perusahaan tersebut tidak mematuhi undang-undang keselamatan kerja pada saat pembangunan konstruksi? Ketika terjadi kecelakaan, apa yang harus dilakukan? Apa yang Persindo juga bantu dalam hal ini? Seperti itu. Ya, untuk pengalaman kami selama ini sekian tahun untuk membangun perumahan, kami wajib dan taat dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan sampai sekarang ini tidak ada kejadian eksiden yang parah. Ya misalnya yang kejadian itu ya palu terpukul palu ya pada saat finger ya jadi pada saat itu jadi ya paling jari, kemudian pada saat jarinya terpukul palu ya ada obat merah diambil dibalut dan ya suruh istirahat sampai 1-2 hari lalu bekerja lagi. Kemudian kalau kami juga mempersiapkan ketika ada hal-hal yang lebih berat, misalnya jatuh atau misalnya tertimpa segala macam itu. Nah, kami mempersiapkan itu dengan kerjasama dengan puskesmas di daerah. Jadi kami juga ada kerjasama dengan medis, kemudian untuk menolong mereka supaya tingkat keselamatan ini menjadi perhatian utama kami supaya semua tenaga kerja dapat bekerja dengan selamat.
Okay, so based on the experience of Parsindo along this time, it is mandatory to follow the regulation of the government for the construction company. But there are some the minor accident. For example, the worker mishammering the finger, and if this happen, they should take action for the medication for that accident, and the worker must take a rest for a while before feeling well and working again. But if any serious case, like example, the worker fall from the building, the Parsindo or and also the company working together with local clinic, so they cooperate and to ensure the safety of the worker. Can you tell us now, should a construction company not follow the regulations, like for example, if there's supposed to be a barrier based on the regulations, but the barrier is not there, there are certain safety lapses. What happens then? Are they penalized? Is there a penalty for them? Like in certain countries, they will have to pay a fine. In more serious cases, there might be a jail term as well. So in Indonesia at this point, should they not follow the regulations set and an accident happens, a serious one? What are the penalties they are looking at? Nah, jadi kalau ada kecelakaan kerja dikarenakan perusahaan konstruksi tersebut tidak mengikuti aturan yang berlaku dari pemerintah, apakah ada penalti atau hukuman kepada perusahaan konstruksi tersebut? Lalu apa yang Parsindo berikan untuk mensupport pekerja tersebut? Ya, untuk kejadian-kejadian selama ini, jika ada perusahaan yang tidak patut dan tidak mengikuti program pemerintah yang telah ditetapkan, khususnya dari Departemen Tenaga Kerja, kami dari Parsindo itu memiliki konsorsium. Ada beberapa perusahaan yang tentu jika terjadi kecelakaan kerja, pertama yang kami lakukan bahwa mengevaluasi mengapa terjadi kecelakaan itu. Kedua, melihat indikasi bahwa kecelakaan itu memang apakah kelalaian si bersangkutan atau kelalaian karena human error ya, atau karena pekerjaan itu sendiri tidak bisa dielakkan harus terjadi. Nah, dari hasil ini, investigasi tersebut, kami mengambil keputusan kalau memang itu terjadi karena kelalaian perusahaan atau karena kelalaian orang tidak patuh pada peraturan, maka kami akan mengganti perusahaan tersebut. Karena kami memiliki konsorsium yang lain yang tentu kami ganti pada saat itu juga. Kedua, benefit yang kami berikan kepada yang mengalami kecelakaan, kami ada asuransi untuk penggantian pengobatan dan seterusnya, sehingga mereka lebih hati-hati bekerja dan selalu dievaluasi di dalam tiap minggu. Jadi dalam 6 hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dievaluasi dan diingatkan kembali oleh supervisor bahwa selalu taat pada peraturan, dan evaluasi ini adalah sangat penting untuk bagaimana keselamatan kerja, dan environment juga harus hati-hati dan melihat mereka ada yang kurang sehat misalnya, kemudian mereka ada yang mulai sakit, apalagi pada saat pandemi yang lalu, ya kita stop pekerjaan semua, sehingga bagaimana semua bekerja dengan sehat dan memenuhi semua peraturan yang ditetapkan. Okay. So if there is any company, the construction company does not follow the regulation of the government and the Ministry of Workforce, Parsindo has the consortium. So if there is any accident, the Parsindo will first evaluate the accident, and the second, they will do the investigation for the accident. Is it because of the human error or the misconduct of the company, the construction itself? And then from that, they will take a decision.
If the mistake is coming from the construction company, they will change the company. But if it is come from the human error, so they must do evaluation, and the worker who got the accident will get the insurance for that. And from that evaluation, the Parsindo will remind the construction company to be more careful and to create the more safe the working environment. As if as a pandemic, they must stop. And if there is any worker who feeling sick or feeling unwell, the worker must stop working and take a rest until they got health. Now, let's touch a little bit on what actually happened a few days ago. On Monday, when I arrived in Indonesia, there was a massive earthquake a few kilometers away. We actually felt it in our tower on the 40th floor. We felt it really bad. In fact, the entire building was shaking, and a lot of people actually evacuated and went down. It's a sad thing, but what are the special safety features that are mandatory in building construction in Indonesia to reduce or mitigate the risk of damage caused by earthquakes? Oke, jadi terkait gempa bumi Pak yang baru-baru ini terjadi, ya kan? Apakah ada spesial fitur keselamatan khusus yang wajib ada dalam pembangunan perumahan atau gedung di Indonesia untuk meminimalisir kerusakan akibat gempa bumi atau memitigasi resiko gempa bumi? Ya, mengenai fitur untuk yang digunakan jika terjadi gempa bumi di Indonesia barusan ini, kami ada semacam bunyi ya, alarm ya. Kami pakai alarm untuk memberi informasi kepada seluruh para pekerja dan juga penghuni gedung untuk bisa turun ke bawah dengan titik poin kumpul untuk bisa menyelamatkan semua penghuni atau menyelamatkan semua tenaga kerja. Jadi itu ada bunyi dulu yang ada. Dan semua satpam untuk menelusuri dan melihat setiap tenan untuk bisa turun ke bawah. Okay, so for that earthquake-related things, we have the emergency alarms for the building to give the information to the workers and also the tenant together at the safety area during the earthquake or if there is any earthquake. And the security officer of that building or the housing must ensure the tenant go to the safety area in safety manner. Thanks for that. Now, I just want to go in a little bit deeper into the actual construction of the buildings. Are there any safety features put into the construction of the buildings, like, for example, additional steel plates, a stronger foundation, to prevent the buildings from swaying during an earthquake? Any special features that are currently mandatory compared to maybe about 20 years ago? Because right now we have a lot of modern technology. So has anything improved in the construction sector? Oke, jadi Pak, apakah ada spesial teknologi atau additional tambahan baja atau apa untuk mewujudkan bangunan tahan gempa? Apakah ada hal-hal seperti itu gitu untuk konstruksi saat ini di Indonesia? Ya, untuk fondasi konstruksi tahan gempa di Indonesia sebenarnya sudah ada. Itu pertama kita memperhatikan dengan fondasi, di mana fondasi ini adalah menjadi kekuatan yang harus diperhatikan soal kedalaman. Kemudian setelah fondasi kita lihat dengan tiang pakai baja yang cukup kuat untuk tiang, kemudian supaya tiang itu lebih kuat lagi, supaya tahan gempa itu. Nah, itu ada semacam teknologi yang mengikat antara
satu dengan yang lain seperti dalam hal supaya tiang ini tidak patah, tetapi elastis di dalam menghadapi jika ada gempa, maka itu tahan dan kuat. So, in terms of the earthquake-proof construction, of course, we have the foundation construction, and the foundation is the most important things. The first is the depth of the construction. It must be depth enough and also must be strong enough. And then there's a strong steel to support the pillars. And then there is an interlock technology to create the elastic pillar to make the earthquake-proof construction. Now, the volatile situation created by the geopolitical issues that are happening currently have affected the demand for new properties globally. Property investors at this point are actually speculating, and they are taking a step back. What is the current situation in Indonesia from your perspective? Jadi Pak, apakah ada pengaruh ke situasi di pasar properti di Indonesia akibat dari gejolak geopolitik global yang berimbas kepada permintaan pasar properti secara global? Menurut pandangan Bapak untuk permintaan properti di Indonesia saat ini? Sampai saat ini, itu tentu efek daripada global ada. Nah, yang kita lihat itu adalah besar kecilnya efek itu. Sampai dengan saat ini, bahwa properti terus berjalan dan melihat pasar yang ada saat ini karena pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian PUPR RI, juga sangat mendukung bagaimana program pembangunan perumahan di Indonesia bisa tercapai. Yang tentunya berbagai cara yang akan dilakukan, baik dengan rumah swadaya, kemudian baik dengan rumah FLPP pemerintah, subsidi, kemudian rumah dengan komersil. Nah, di sini dengan kelompok ini akan bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, menengah ke bawah dan menengah ke atas sesuai dengan permintaan. Kalau dibandingkan memang menengah ke bawah dan menengah ke atas, tentu menengah ke bawah lebih banyak. Nah, untuk efeknya ini sedikit berkurang, tetapi tujuan total daripada permintaan perumahan tersebut tetap tercapai, walaupun sampai saat ini selalu berusaha, karena marketing juga selalu diolah dan dievaluasi setiap per 3 bulan, baik juga dari pemerintah daerah, termasuk bupati, termasuk wali kota, termasuk gubernur, dan sampai dengan pemerintah pusat, terus bekerja sama bagaimana program pembangunan perumahan ini bisa ada solusi. Tetap ada masalah, tapi tetap cari solusi. Itu yang terpenting selama ini. Ya. So up to now, of course, there must be an impact from the global market. But what we see is the level of the impact to the Indonesian market. Up until now, the property keep going, and the government keeps supporting the development of the property for the subsidized and also for the commercial property. This is where we fulfill the demand. And of course, there is a lower middle class demand that's still going, and the market's still there. The marketing keep doing its job, and we keep evaluating every 3 months. And the government, from the local government and also the central government, keep cooperating to fulfill the demand of the property for the lower middle class. Of course, there is a problem, but we must get solution for that. Thank you. I do understand that at this point in time in Indonesia, there's a lot of demand for loans from the developers. Can you tell us, how do you assist the developers in securing a loan? Oke, Pak.
Jadi bagaimana cara Bapak membantu developer untuk mendapatkan pinjaman? Prinsipnya bahwa kami harus dan wajib untuk membantu anggota. Eh, Secara organisasi dari Parsindo selalu memberikan informasi dan koordinasi mengenai semua pendanaan dan pinjaman di bank, di mana melalui Kementerian PUPR RI ada kerjasama dengan bank. Jadi sekarang ini ada 43 bank yang sudah tanda tangan dan kami juga ikut untuk tanda tangan dengan perbankan tersebut yang termasuk bank pemerintah dan juga bank swasta pusat dan daerah. Nah, dalam hal ini kami membersihkan dulu perusahaan itu dengan syarat yang disyaratkan oleh perbankan. Kemudian dari syarat itu sebagai ketua asosiasi Parsindo, saya memberikan rekomendasi kepada bank bahwa yang bersangkutan atau perusahaan yang peminjam itu adalah layak untuk dibantu dan memiliki kredibilitas untuk mengerjakan itu. Seandainya kalau misalnya terjadi kredit macet, juga banyak kredit macet saat ini, ya kami mencari solusi untuk kredit macet dengan restrukturisasi kredit. Dengan restrukturisasi kredit itu banyak terjadi pada saat pandemi. Dan kami mendatangkan dengan bank untuk melakukan negosiasi, sehingga restrukturisasi ini salah satu untuk bunga kredit bisa dipospon, kemudian modalnya tetap akan dibayar ke depan, tapi pekerjaan tetap jalan dengan pinjaman-pinjaman yang baru. Dan itu sudah kami lakukan saat ini di 25 provinsi. Jadi benar-benar kami bantu dan saya sendiri sebagai ketua umum turun ke lapangan untuk rapat bersama dengan bank bagaimana mencari solusi terhadap developer-developer yang memiliki masalah di lapangan. Okay, so the principle of Parsindo is we must help the members. So we give the information for the loan from the bank to our members. Now there are 43 banks who will give the loan to our members. But first, we must make clear that the member who will take loan is clear enough and understand the terms of the condition of the loan given. And then I will give the recommendation letter to the member who will get the loan to the bank. If any bad debts from our member, then we will try to restructure the credit. Especially during pandemic, there are a lot of bad debts. So for the after the restructurization of the loan, there is a postpone in interest. So the project can keep going, and the interest can be postponed. Just like what we did for our members in 25 provinces. So I will do by myself to meet the banks and also the developers to make a solution for the bad debt. Now, let's talk a bit about scams. I mean, scammers are global. We have a lot of scammers especially from Asia. They are focusing on potential victims in America and in Europe, in Singapore as well. I get a lot of scam calls like almost every day. As technology evolves, scammers too have evolved. They are now using the latest in technology as well, and they are very innovative. They try new methods every single time. Now, I do understand that there have been in Indonesia, there have been a few property-related scams where property developers have been involved in the scams itself. Please let us know what these scams were and how can potential investors and property buyers avoid from being scammed. Ya. Apakah ada beberapa kasus penipuan terkait properti yang melibatkan
pihak pengembang atau developer. Mungkin Bapak bisa menjabarkan dan juga bagaimana cara investor dan pembeli untuk menghindari penipuan tersebut. Okay. Ya, untuk di Indonesia memang pernah ada penipuan. Nah, tentu hal ini tidak bisa dimungkiri dan pemerintah menginisiasi dan mengeluarkan peraturan bahwa semua pengembang harus masuk di asosiasi. Nah, untuk mengontrol pengembang supaya menghindari permainan-permainan untuk penipuan terhadap masyarakat dan terhadap market itu di pasar, maka dikontrol melalui asosiasi. Melalui asosiasi ini akan melakukan tugasnya melakukan pembinaan, melakukan bagaimana dengan lokasi, bagaimana dengan marketing, kemudian bagaimana dengan calon pembeli, kemudian bagaimana dengan pembangunan perumahan, unit, dan seterusnya itu. Nah, ini adalah tugas daripada asosiasi. Nah, pemerintah melalui asosiasi ini sangat ketat untuk melakukan pembinaan dan melalui pemerintah dan program namanya sistem registrasi di Kementerian PUPR RI, namanya SIRENG. Nah, melalui SIRENG ini tidak akan terkecuali mereka yang sudah masuk di dalam asosiasi itu, di situ terus dilakukan pekerjaan dan pembinaan tadi, maka ini mengurangi dampak daripada penipuan. Nah, developer perorangan dan yang tidak termasuk di dalam asosiasi, pemerintah tidak akan memberikan dan bank yang memberikan kredit juga wajib untuk masuk asosiasi. Jadi dikontrol di berbagai sistem sehingga untuk mengurangi daripada penipuan-penipuan itu. Nah, memang ada penipuan terakhir 2017 itu perusahaan itu langsung kita tutup. Jadi setelah itu lagi ya penipuan itu ya perorangan, kita juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pesanlah rumah kepada developer yang benar. Dan masyarakat juga sekarang ini sudah mulai sadar bahwa ya ada istilahnya sekarang ini sistem registrasi. Kemudian ada si Petruk. Nah, si Petruk ini juga dapat mengontrol unit rumah melalui handphone. Oh, saya pesan melalui si Petruk ini, ada si Kumbang dan sistem ada itu. Nah, semuanya ini akan membantu masyarakat bagaimana menghindari penipuan. Penipuan terhadap lokasi, penipuan terhadap developer, penipuan terhadap unit rumah yang benar dan yang tidak benar. Ada juga unit rumah yang tidak benar. Nah, akhirnya masyarakat bisa mengontrol dan bisa tahu dan bisa memilih mana lokasi yang baik dan mana lokasi yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan oleh masyarakat. Sehingga ini semua sistem inilah yang menghindari terjadinya penipuan tersebut. Ya. So in Indonesia, there were scams and fraud, and government has created a regulation to avoid that, where all the developers must join the association, so they can be controlled below the association. So the association will do the evaluation for each project, their marketing, and also their location. And the government also has the system registration in Ministry of Housing, where the association can evaluate, and that's the system is actually to minimize the scam and fraud of the property. The developer who doesn't join the association cannot take loan. And in last 2017, there was a developer who did a scam, and we took action for that. And government also has a system to make buyer easier to buy the housing,
which is the legal housing. So, and to get the good housing, buyer must buy for the property from the developer that registered in the association. It's good to know that you have several legalities in place to protect buyers and potential investors. So it's actually pretty safe. I would say, from your perspective, it is pretty safe to invest in Indonesian properties. Thank you for that. Yeah, thank you. Mr. Terry, now, can you tell us about your new office? I do understand you have a new office Yeah. in West Java. Can you tell us about that location? Why did you pick that particular location? And how is it assisting in making things easier for you to assist your members? Oke, jadi Pak Parsindo ada kantor baru di Jawa Barat. Bisa diceritakan bagaimana lokasi tersebut dipilih dan untuk memudahkan membantu anggota itu bagaimana gitu di kantor tersebut? Ya, tanggal 18 November yang lalu kita baru meresmikan kantor baru untuk kantor wilayah Provinsi Jawa Barat, di mana ada di Harapan Baru. Kenapa kami memilih Harapan Baru daerah Bekasi Barat? Untuk mendekatkan ke ibu kota provinsi, ke antara provinsi dengan DKI Jakarta lebih dekat. Kemudian lokasi ini adalah sangat bagus untuk mendekatkan kepada seluruh, karena kita sudah memiliki 12 kabupaten kota sebagai anggota yang sudah bergabung dengan Parsindo. Dan ini adalah menjadi center buat mereka untuk meeting, untuk koordinasi proyek, untuk semua aktivitas bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana proyek-proyek ini bisa didesain, dan rencana kami selalu ada meeting di 12 kabupaten ini untuk koordinasi setiap 2 minggu. 2 minggu sekali mereka rapat dan dievaluasi apa masalahnya, kendalanya, dan lokasinya. Karena Parsindo ini adalah membantu para anggota dan para developer bagaimana mereka selalu mencari solusi yang ada dan bagaimana kerjasama dengan para pemerintah daerah setempat. Sehingga dengan demikian masalah-masalah itu selalu kami mencari solusi untuk membantu mereka di lapangan. Ya. Okay, on 18 November this year, we launched new office in West Java. The location is in Bekasi, West Java. We choose that area because it's close with the capital city of Indonesia, Jakarta. We have 12 cities or kabupaten that already joined Parsindo, so it will make easier for us to make a coordination and meeting evaluation, as we Parsindo would like to help our members in cooperation with the local government. Thank you. Now, let's talk about some of the challenges that are being faced by the developers at this point in time in Indonesia. Given the current situation in in Indonesia, we just had a earthquake on Monday, and there are certain other geopolitical factors that come into play. What are the challenges, from your perspective, developers are going through? Oke. Jadi Pak, mengingat situasi Indonesia saat ini ada gempa bumi, juga ada gejolak geopolitikal dari luar. Menurut Bapak, tantangan apa saja yang dihadapi oleh para developer di Indonesia saat ini? Ya, perlu kami mempersiapkan beberapa hal yang menjadi concern supaya tantangan-tantangan ini kami bisa melalui, karena tantangan misalnya ke depan ini krisis dan segala macam itu, kami melihat bahwa persiapan modal kerja kami mempersiapkan dari sekarang dengan kerjasama dengan perbankan, karena program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, bagaimana kami bisa mencapai itu, dan pemerintah juga membantu kami dalam hal ini mengenai lokasi, kemudian mengenai regulasi dan seterusnya, itu kami mempersiapkan semua
termasuk dalam era yang global yang saat ini untuk marketing intelijensi ya, untuk kami melakukan itu untuk pemetaan di lokasi dan seterusnya itu. Nah, dengan ini akan kami selalu hati-hati yang terus evaluasi, kemudian mengimprove sistem, kemudian masalah-masalah yang ada di daerah itu terus kami memantau, dan saya secara pribadi juga terus memantau, kayak misalnya di Papua, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan, Jawa, kemudian di NTT, NTB, dan Sumatera. Semuanya kami akan memantau setiap waktu, dan persoalan yang ada akan segerakan kami selesaikan, dan mencoba mengetengahkan semua solusi yang kami lakukan. Karena masalah itu banyak sekali, tentu kami melakukan langkah-langkah agar di daerah itu kami menyesuaikan masalahnya di daerah. Karena semua daerah memiliki masalah yang berbeda. Nah, dengan kondisi yang berbeda ini kami melakukan pendekatan yang berbeda, walaupun itu ada secara nasional atau global untuk persoalannya, tetapi di daerah juga kami mempersiapkan sebelumnya. Okay. So, of course there are challenge in Indonesian property situation. The most important thing is we prepare the capital, and that's why we cooperated with banks to keep going the project from the government. We also have the market intelligence to mapping the location. We keep evaluating and improve our system and to control the situation in each provinces, like in Papua and also in Celebes. Of course, there are a lot of problems and challenge that our members are facing. So in each province, we have to control it. And since we have a lot of province and we have various province, we have different problems. And that's how we would like to make a solution for our members within the local. Great. It's good to know that you actually have your fingers on the pulse of what's going on in the with your developers and the challenges that they're facing. Yeah, great. Now, Mr. Daly, can you tell us a little bit more about the benefits of being a member of Parsindo? Oke, Pak. Apa saja keuntungan menjadi anggota Parsindo? Menjadi anggota Parsindo memang memiliki beberapa benefit. Pertama, kami langsung bersama dengan anggota Parsindo untuk menentukan lokasi-lokasi proyek yang menjadi fokus untuk dikerjakan. Kemudian pemetaan pemetaan lokasi. Kemudian bagaimana kami bisa berbicara langsung dan meeting dengan para bupati, wali kota di daerah supaya ada kejelasan daripada proyek tersebut. Kemudian kami juga membantu mereka dalam permodalan, seperti yang sudah jelaskan tadi, modal, keuangan, dan seterusnya untuk bisa kami langsung dengan perbankan. Dan kami memberikan benefit buat itu. Kemudian Parsindo selalu menolong anggota di dalam provide bagaimana mereka beruntung. Ini adalah keuntungan, itu sangat penting bagi mereka. Kemudian selalu mereka mendapatkan solusi di dalam mencari keuntungan. Kemudian kami juga membantu mereka di dalam sampai akad kredit di bank. Nah, sehingga mulai dari awal sampai akhir bisa mendapatkan keuntungan bagaimana proyek ini bisa selesai. Karena kami mencoba untuk menghindari anggota Parsindo dalam proyek mangkrak. Itu juga yang gagal proyek ya. Jadi kami menghindarkan mereka di situ. Ya. So the benefit for join Parsindo is we can together directly choose the project location,
and also mapping the location for the project, and also direct meeting with the local government about the location that we choose for the project. And we also support our members for the capital and also the solution if there is any problem our members are facing. We also help in credit agreement with bank. So for that, we avoid our members to have the unfinished project. Right. That seems to be a whole host of benefits. Now, how does one become a member of Asindo? Jadi bagaimana cara pengembang atau developer untuk menjadi anggota Parsindo, Pak? Ya, untuk menjadi anggota Parsindo, mereka mendaftar dan menjadi anggota Parsindo adalah perusahaan, ada PT atau minimum CV, jadi tidak dengan perorangan. Kemudian mereka mendaftar dan mempelajari dulu mengapa apa ada di Parsindo itu sesuai kebutuhan. Mereka bisa dibantu apa, kemudian apa yang mereka perlu capai, kemudian bagaimana mereka bekerja, kemudian apa benefit-benefit yang mereka dapatkan. Nah, setelah mereka mempelajari itu semua, maka mereka mengisi, ada form, mereka menyerahkan itu ke Parsindo melalui sekretariat, dan mereka mendaftar dan akan ada kartu keanggotaan dan nanti akan didaftarkan di sireng registrasi di Kementerian PUPR RI. Sehingga di sini baru sah untuk menjadi anggota Parsindo. Jadi finishnya itu adalah di sireng di Kementerian PU. Okay. So to join the Parsindo, the member have to register. First, they must have the legal company, either PT or CV, and they must learn the term and condition, and also they must know what they need us to help them, and they must know how we can help them. So they must fill the form of the registration, and then the finalization for the registration is at the system by the ministry. Right. That seems to be a rather comprehensive process. Yeah. Now, Mr. Daly, we have come to the end of this interview. Before we go, I would like to ask you, do you have any final words that you want to put across to real estate developers, affiliated companies in Indonesia, and maybe even potential investors who are looking to invest in Indonesia? What do you want to tell them? Ya Pak, jadi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pengembang real estate ataupun beserta perusahaan afiliasinya dan juga para investor properti pada umumnya. Ya, kami pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang bergabung untuk menjadi pebisnis. Mari kita berbisnis dengan benar, dan para developer yang sudah ada saat ini, pilihlah asosiasi yang membantu Anda untuk dapat mencapai tujuan. Karena menjadi seorang pebisnis tidak gampang juga. Sehingga kita bisa bekerja sama dalam mencari investor, kemudian investor juga pilihlah perusahaan yang kredibel, yang memang dalam pengawasan dan diakui oleh pemerintah, karena investor ini sangat memerlukan juga kepastian mengenai bagaimana masa depan properti dan investasi tersebut. Sehingga setelah ada kepastian dari regulasi, kemudian dari Kementerian PU kalau perlu, nah ini bisa bekerja bersama-sama dan semuanya bisa bekerja selanjutnya dan memberikan benefit yang memberikan untuk membangun Indonesia untuk ke depan. Terima kasih dan waktunya terima kasih waktunya. Thank you. Okay. In this opportunity, I would like to tell to the people of Indonesia and our members, let's do good business. And to all members and also investors, let's choose the credible company
that has been legalized by the government and also join the association. Let's work together and to develop Indonesia. Thank you very much. That is a great message. I will make sure I get the message across to the people. Ya. Thank you for your Yeah, time, thank Mr. you. Deli. Yeah, And thank we you. will definitely meet again. Ya, terima kasih. Thank you. Ya, ya.